Adik-adik, kita mau beribadah loh. Jadi jangan lupa ganti pakaian yang rapi dan sopan. Ingat, kita harus menghormati Tuhan kita. Adik-adik, sebelum ibadah online, jangan lupa siapkan laptop atau handphone kalian yang sudah terkoneksi oleh internet. Ingat, kita ibadah harus tepat waktu ya, jangan sampai terlambat. Adik-adik, sebelum ibadah, pastikan posisi adik-adik nyaman. Tapi ingat ya, nyaman bukan berarti tiduran. Adik-adik harus tetap duduk dengan rapi dan sopan. Selain itu, selama ibadah, adik-adik tidak boleh main handphone ya, dan juga tidak boleh saling bercanda. Ingat, kita harus fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, pastikan sebelum beribadah adik-adik sarapan dulu ya, karena selama ibadah kita tidak boleh makan. Adik-adik, yang paling penting, jangan lupa kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat beribadah. Aduh, mana ya lo sepur ya? Tadi katanya mau datang ke sekolah minggu. Kemana? Halo Salia. Apa kabar Losa? Baik Losa, sehat. Iya. Losa kamu bagaimana? Baik, sehat Losa. Iya. Kita tadi kan janjian ya Losa. Iya. Mau ke sekolah minggu bersama-sama. Betul. Kita mau mengajak adik-adik untuk beribadah bersama-sama. Betul, tapi kita tanya kabar dulu. Losa. Oh iya, selamat pagi adik-adik. Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Losa berharap adik-adik dalam keadaan sehat ya. Semuanya menjaga diri, mengikuti prokes ya Losa ya. Iya, betul. Jangan Jangan lupa pakai ini nih, Kak Losa. Apa ini namanya? Masker, Masker. Ya, kalau mau ketemu sama, misalnya mau ketemu sama orang lain gitu, harus pakai masker ya adik-adik ya. Nah, Oke, Losa lihat, kita sudah siap pakai baju Sudah. sekolah minggu. Adik-adik juga pakai baju yang rapi dan sopan. Cari tempat yang nyaman untuk mengikuti ibadah hari ini. Losa sudah siap? sudah Losa, tapi adik-adik juga udah siap kok Losa. Oke, Iya. kalau sudah siap, kita mulai sekolah minggunya Losa ya. Boy sama Meme juga udah ya tadi Losa ya? Iya. Mereka tadi sudah siap-siap ya. Udah siap-siap juga. Yuk, Losa, Iya. kita mulai ya. Kita mau memuji Tuhan dengan satu pujian. Selamat pagi Bapak. Adik-adik semua ikut bernyanyi ya. Kita mau menyapa Tuhan kita. Kita katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Adik-adik semuanya memuji Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih
kita mau berdoa ya. Semua ikut berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan memelihara kami setiap hari. Walaupun pada saat ini Tuhan, selama masa pandemi, kami melakukan segala sesuatunya dari rumah. Biarpun demikian Tuhan, kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menjaga kami. Pada pagi hari ini kami juga bersyukur karena kami biarpun melalui YouTube tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus memimpin ibadah kami pada pagi hari ini dari mulai sampai selesai. Dan kami juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga menolong setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan menginginkan kita hidup dengan baik. Kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita beribadah seperti hari ini, kita mengikuti ibadah dengan baik, dengan tidak bermain-main. Ketika kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, juga kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Begitu ya Losa Alia? Iya betul Losa. Nah Losa, Ya. sekarang kita mau memuji Tuhan lagi Losa. Oke. Iya, kita mau memuji Tuhan yang mengatakan begini, kita harus menggunakan tangan kita, mata kita, Mulut kita. dan kaki kita juga Tuhan. Losa melakukan untuk hal-hal yang baik ya. Iya. Itu yang Tuhan Inginkan. Iya, sekarang adik-adik siap-siap ya, semua berdiri ya. Kita memuji Tuhan ini, hati-hati gunakan. Iya, kita gunakan seluruh anggota tubuh kita Iya. dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan bersama-sama. Kita semangat memuji Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Lagi Rosa. Iya. Hati menggunakan mata kita. Betul. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Yo, kita masih memuji Tuhan. Kita katakan hati-hati menggunakan mulut kita. Kita mau berbicara dengan baik, berbicara dengan sopan. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Apalagi Rosa? Kaki. Kaki kita. Ya, sambil kita gerakan kaki kita juga. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Tuhan menginginkan kita dapat menggunakan tangan kita, mata kita, Mulut kita. mulut kita juga, dan kaki kita ya loh saya Iya. untuk dapat digunakan untuk hal-hal yang baik. Nah, kalau semuanya itu kita melakukannya dengan untuk hal-hal yang baik, Tuhan pasti senang. Nah, lagu selanjutnya apa ya Losa? Mata Tuhan melihat. Iya. Jadi Tuhan melihat apa
apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, baik itu yang baik maupun yang tidak baik. Ya, ketika kita melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan orang tua kita, yang menyenangkan orang lain, Tuhan melihat. Dan ketika kita melakukan hal yang tidak baik, ketika kita marah-marah, kita tidak taat kepada orang tua kita, ketika kita menyakiti hati teman kita, Tuhan juga melihat. Nah, bahkan sekalian, apa yang kita lakukan tersembunyi sekalipun, Tuhan juga tahu, Tuhan juga melihat. Nah, sama-sama ya Rosa, kita nyanyi bersama-sama, mata Tuhan melihat. Jadi kita hati-hati menggunakan seluruh anggota tubuh kita. Ya, pakai gerakan adik-adik ya, ikuti Rosa. Oke. Adik-adik, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk dengan tenang, posisikan diri dengan nyaman. Kita sama-sama menghormat kepada Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita mau angkat satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Katakan, ku buka Alkitab, lalu kita mau baca, kita mau dengarkan sama-sama firman Tuhan. Mari. Lalu ku baca, srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di lengkapku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, kita buka Alkitab kita sama-sama. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di lengkapku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, kami bersyukur kalau kami bisa bersama-sama memuji Tuhan dalam ibadah kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati pikiran kami. Kami terbuka akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menyucikan, menguduskan setiap kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan tertanam di dalam hati setiap kami, dan kami bisa melakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami berdoa untuk lausa-lausa yang bercerita, biarlah Tuhan tolong mereka. Mulut bibirnya Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Dodi, Ya, Ma. Dot, ini Mama kasih uang untuk persembahan ya, 20.000. Oke, Ma. Makasih, Ma. Mama kasih 20.000 untuk uang persembahan. Tapi saya pengen beli batagor. Sudah lama nggak makan batagor. Batagor di depan gereja enak deh. Saya kasih 10.000 aja deh buat persembahan. Saya kan nggak tahu, teman-teman saya nggak tahu. Gitu aja deh. Oke deh. Nah, adik-adik tadi lihat kan video singkat tentang seorang ibu yang memberikan uang persembahan kepada anaknya. Nah, uang itu diberikan supaya anak itu mempersembahkan semuanya. Ya, semuanya ketika sekolah minggu. Tetapi adik-adik lihat apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Ya. Anak itu mengambil sebagian lagi apa? Untuk dia beli batagor. Adik-adik semua tanya, uang itu sebenarnya itu haknya siapa? Haknya Tuhan bukan? Uangnya berapa dikasih? 20.000. Tetapi anak itu mengambil berapa? 10.000. 10.000-nya untuk jajan dengan alasan tidak ada orang yang melihat. Nah, adik-adik, itu adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang Tuhan tidak suka. Nah, sama ya seperti yang dilakukan oleh dua orang anaknya Imam Eli yang bernama Hofni dan Pinehas. Mereka juga melakukan yang sama. Mereka merebut ya yang menjadi haknya Tuhan. Kejahatan apa sih yang mereka lakukan? Begini adik-adik. Seringkali orang Israel mereka datang, mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, korban itu ada yang dimasak dan juga ada sebagian yang dibakar. Nah, adik-adik, ya seringkali ya Hofni dan Pinehas mereka menyuruh orang untuk apa? Untuk mengambil ya daging yang akan dipersembahkan. Nah, ketika daging itu dimasak, lalu orang-orang suruhan dari Hofni dan Pinehas, mereka dengan membawa garpu, mereka mencucukkan daging itu, lalu mereka mengambil begitu saja. Mereka ambil begitu saja. Wah, benar-benar keterlaluan. Ya, mereka sama sekali tidak menghormati Tuhan. Ada lagi, ya, daging ketika mau dipanggang, ketika mau dibakar. Lalu datanglah orang suruhan daripada Hofni dan Pinehas. Mereka juga mengambil daging tersebut. Mereka alasan apa? Ini, ya, anak-anak Imam Eli ini, mereka mau yang daging mentah. Mereka tidak mau daging yang sudah matang. Kalau ada orang komplain,
nggak bisa. Nanti kalau kamu ambil, saya persembahkan dulu. Nanti ada haknya kamu. Ya, haknya imam. Ya, setelah itu kamu boleh sesuka hati kamu. Tetapi orang-orang suruhan itu apa? Mereka tidak senang. Mereka berkata, mau kasih nggak? Kalau nggak kasih, saya rebut nih. Ya, nah itu kejahatan yang dilakukan oleh anaknya Imam Eli. Padahal apa? Mereka anaknya imam. Mereka semestinya tahu bagaimana mereka harus menghormati Tuhan. Ya. Nah, setelah mereka dapatkan itu, mereka pesta pora deh. Ya, mereka makan daging, ya, mereka minum, berpesta pora. Wah. Bagaimana dengan Imam Eli? Ya, Imam Eli seringkali yang mendengar kejahatan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Apa yang diperbuat oleh Imam Eli? Ya, Imam Eli cuman hanya menasehati saja. Imam Eli tidak dengan tegas menyatakan mereka tidak boleh demikian, mereka harus berubah atau bagaimana. Tidak, Imam Eli tidak tidak tegas mendidik anak-anaknya. Sehingga akhirnya Tuhan akan menghukum mereka, akan menghukum mati mereka. Nah, adik-adik, ya, Tuhan tegas sekali terhadap orang yang melakukan dosa. Anak-anaknya Imam Eli, Hofni dan Pinehas, mereka betul-betul kurang ajar. Ya, mereka benar-benar tidak menghormati Tuhan. Maka akhirnya Tuhan menghukum mati mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Adik-adik, kalau mereka menurut, kalau mereka mendengar, taat kepada Imam Eli, ya, nasihat Imam Eli, tentu mereka tidak akan dihukum mati, adik-adik. Oleh karena mereka tidak taat, oleh karena mereka tidak mau mendengarkan, maka Tuhan menghukum mati mereka. Ya. Nah, adik-adik, apakah mau sama seperti anak-anaknya Imam Eli? Ya, ketika dinasihati, kita tidak mau mendengar. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, adik-adik, ada satu kisah yang menarik, adik-adik. Ya, ada seorang anak. Dia ini, ya, disayang banget oleh mamanya. Ya, anak itu minta apa, terus diberikan. Mau apa, diberikan. Ya, anak ini seringkali melakukan kejahatan. Tetapi mamanya karena sayang tidak pernah menegur anak itu. Ya, ketika anaknya memukul temannya sampai menangis, ketika anaknya berkelahi, ketika anaknya menyontek, ketika anaknya melakukan kejahatan, mamanya nggak pernah nasihati. Mamanya diam saja. Ya, tidak mengajarkan kepada dia mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak perlu dan tidak patut untuk dilakukan. Mamanya diam sekali. Nah, sampai anak ini menjadi besar. Ya, anak ini menjadi keras kepala. Ya. Dan anak ini suka-suka dia melakukan apa saja menurut dia baik. Jadi dia melakukan kejahatan. Ya, dari masa muda yang merokok, yang minum minuman keras, ya berjudi, teman-temannya anak nakal semua.
Akhirnya oleh karena pergaulan, dia menjadi seorang anak yang nakal. Bahkan menjadi seorang penjahat. Ya, penjahat yang sangat-sangat dicari oleh polisi. Mamanya ini diam aja. Ya, tidak pernah marahin. Karena mungkin mamanya begitu sayang pada anaknya. Anaknya tidak mau ditegur, ya. Dia lakukan suka-suka dia. Nah, satu kali si anak ini dia tertangkap polisi. Dan anak ini dijatuhi hukuman mati. Nah, lalu ketika ya di persidangan mamanya datang. Ya, mamanya melihat dan mamanya sedih. Ya. Nah, lalu sebelum dia dieksekusi mati, ia mendatangi mamanya. Ya, ia minta izin kepada hakim untuk berbicara untuk terakhir kalinya kepada mamanya. Nah, adik-adik, lalu anak ini datang ya berbicara pada mamanya. Lalu anak ini berkata, "Mama, saya sangat-sangat marah kepada Mama. Mengapa Mama tidak pernah memarahi saya sekalipun? Mengapa Mama tidak pernah menasihati saya? Sehingga saya dari sejak kecil saya berbuat sesuka hati saya. Sehingga saya melakukan kenakalan, saya melakukan kejahatan. Mama tidak pernah memarahi saya, menasehati saya. Tidak pernah. Bahkan sampai saat detik ini pun saya akan dihukum mati. Mama tidak pernah menasehati saya." Semestinya sebagai seorang orang tua, ya sebagai mama harus menasehati saya. Menasehati apa yang benar, apa yang salah, apa yang harus dijauhi, perbuatan apa yang harus dijauhi, tidak boleh dilakukan. Tapi mama diam saja. Saya menyesal, Ma. Semestinya mama menegur saya, membenarkan saya, mengarahkan saya, mengajar saya. Nah, adik-adik mau pilih yang mana? Apakah mau seperti anak-anaknya Imam Eli, atau sama seperti anak penjahat ini? Ya. Atau kita belajar satu tokoh. Ya. Dia ini masih kecil, adik-adik. Dia ini Samuel. Ya. Samuel ini dititipkan kepada Imam Eli untuk dididik, diajar. Ya. Nah, Alkitab mengatakan bahwa dia ini ya bertumbuh semakin besar, semakin dikasihi oleh Tuhan dan dikasihi oleh manusia. Nah, mengapa dia bisa semakin hari semakin dikasihi oleh Tuhan dan oleh manusia? Kenapa, adik-adik? Karena dia adalah seorang yang patuh, yang taat, yang nurut, adik-adik. Ketika orang tuanya maksud saya menyuruh dia ini, dia lakukan. Ya. Ketika Tuhan menyuruh dia ini, dia lakukan, dia taat, dia menurut, dia patuh mendengarkan nasihat daripada baik itu orang tuanya, baik itu dari Tuhan. Nah, adik-adik, maka ya semakin hari dikatakan di Samuel 1 ayat 26 ya,
semakin hari semakin disukai oleh Tuhan dan oleh manusia. Kenapa? Ia orang yang patuh. Ia orang yang nurut. Coba adik-adik lo semua tanya. Ada nggak sih orang yang tidak disayang padahal orang itu nurut? Ada nggak? Nggak ada kan? Betul nggak? Orang itu pasti disayang karena dia adalah seorang yang penurut. Anak yang selalu menurut, selalu taat, selalu mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh misalnya orang tua, guru, lause kalian, siapapun itu. Pasti adik-adik disayang. Betul nggak? Adik-adik kalau kalian mau disayang oleh guru kalian di sekolah, adik-adik kalau mau disayang oleh orang tua, papa mama kalian di rumah, kalian bisa. Bisa. Dan pasti itu disayang. Betul nggak? Nggak ada anak yang tidak disayang kalau dia anak yang penurut. Nah, kalau anak yang suka lawan, suka membangkang, suka memberontak, yang tidak taat, pasti orang nggak suka. Betul nggak? Nah, makanya adik-adik, kalau mau disayang, jadilah orang yang menurut. Yang penurut adik-adik. Mendengarkan. Adik-adik jangan seperti kejadian anak-anak Imam Eli adik-adik ya. Mereka dihukum mati oleh Tuhan karena pertama mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka tidak menghargai Tuhan. Mereka bukan menjadi anak yang menurut. Hormat kepada Tuhan. Itu adik-adik. Nah, adik-adik, kalian bisa menjadi anak yang penurut. Sehingga kalian boleh semakin hari semakin dikasih oleh Tuhan dan dikasih oleh sesama. Sesama ini bisa teman-teman, saudara, bisa juga papa mama kalian, guru kalian, siapapun. Asal kalian menjadi seorang anak yang penurut. Adik-adik, ingat pesan Lause. Kita harus menjadi seorang anak yang penurut. Baik itu kita yang menurut akan perintah Tuhan. Baik yang kita menurut akan perintah orang tua, guru kalian, siapapun. Pasti kalian akan disayang oleh orang lain. Kalau kalian menjadi anak yang penurut. Ingat, jadi anak yang penurut adik-adik. Sama seperti Samuel, semakin besar dan semakin dihormati, disukai banyak orang. Karena menjadi anak yang penurut. Oke, adik-adik, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Firman mengajarkan kepada kami supaya kami menjadi anak yang penurut. Baik kami menurut akan perintah Tuhan. Kami tidak mau seperti anak Imam Eli yang mencuri yang bukan menjadi haknya, memberontak
kepada Tuhan, tidak menurut. Ya Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami anak-anak yang penurut, yang mentaati firman-Mu. Dan kami juga boleh mengasihi orang tua kami, menuruti perintah orang tua kami, dan menuruti perintah yang Engkau ingin kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Nah adik-adik, persembahan itu boleh adik-adik kumpulkan, masukin ke kotak yang sudah adik-adik siapkan. Atau kalau tidak, adik-adik juga bisa menitipkan ke mama atau papa, minta tolong mama papa. Persembahan adik-adik itu bisa diantar ke gereja atau bisa juga ditransfer ke rekening yang ada di layar adik-adik ya. Oke, sekarang yang kedua pengumumannya, kita akan membuat aktivitas bersama-sama. Adik-adik, aktivitas hari ini adalah kita mau studi kasus. Ada seorang anak namanya Jason, disuruh mamanya mengantarkan makanan untuk neneknya. Di tengah jalan, Jason melihat sebuah dompet terjatuh dari tas seorang ibu yang mengendarai motor. Kebetulan sekali, Jason ingin membeli mainan yang dia inginkan selama ini. Jason belum bisa membelinya karena uangnya belum cukup. Apa yang akan dilakukan Jason? Diskusikan dengan mama atau papamu atau anggota keluargamu yang lain. Lalu, tuliskan pada lembar kertas berikut ini dan berikan kepada lause kelasmu. Selamat berdiskusi dan menuliskannya ya. Semangat! Yang ketiga, adik-adik, untuk minggu depan ibadah kita melalui Google Meet. Dan ingat, untuk kelas besar ada perubahan waktu, yaitu ibadah Google Meet-nya jam 10. Untuk kelas kecil masih seperti biasa jam 10.30. Oke, sampai di sini ibadah kita. Dan adik-adik tetap semangat dan tetap jaga prokes, protokol kesehatan. Sampai jumpa di ibadah Google Meet.